Malam semuanya. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Terakhir saya berjumpa saudara-saudari setahun yang lalu. 2021. Jadi belum sempat mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal meskipun sudah masa biasa. Baiklah, temanya seperti yang sudah diungkapkan antara Yesus, perempuan Samaria, dan Nikodemus. Kali ini mungkin ya penyampaian saya akan sangat membosankan karena sangat teknik. Saya tidak menggunakan PPT tapi PDF. Saya ingin menyampaikan 2 perikop dalam Injil hari ini. Tetapi kita tidak akan membacanya, maka saya mengandaikan saudara-saudari nanti membaca sendiri. Ya, membaca sendiri untuk mencari tahu apakah yang saya katakan benar atau tidak. Oke. Yang pertama. Lalu yang kedua, kali ini saya akan menguraikan atau akan mencoba mencari makna dalam kitab suci itu dengan pendekatan naratif. Pendekatan naratif itu adalah pendekatan seperti kita mengevaluasi sebuah karya sastra. Maka kitab suci akan saya tempatkan seperti karya sastra, bukan sesuatu yang sangat suci ya. Maka lebih melihat seperti sebuah cerita lalu dievaluasi unsur-unsurnya. Itu yang pertama. Nah, kali ini tentu kalau kita berbicara mengenai pendekatan naratif ada banyak hal, tetapi kali ini saya hanya mau melihat strukturnya atau alurnya atau plot ceritanya. Dari situ saja nanti ada banyak hal yang bisa kita lihat. Oke. Mengapa kita menggunakan struktur atau perlu melihat plotnya atau alurnya? Dari situ nanti kita akan melihat beberapa poin yang penting dalam kitab suci. Kalau kita membaca begitu saja kitab suci, mungkin kita tidak bisa dengan cepat melihat poin-poin mana yang penting. Tapi kalau itu ditaruh dalam sebuah struktur, itu akan sangat mudah untuk melihatnya. Lalu yang kedua, dengan struktur nanti kita akan melihat dalam setiap perikop itu poin apa yang paling penting, yang menjadi puncak dari cerita itu. Kemudian juga selalu dalam sebuah cerita itu ada awal dan akhir yang berkaitan. Itu kalau cerita yang menarik atau seorang yang menulis sebuah cerita dengan sangat menarik, biasanya ada keterkaitan antara awal dan akhir. Kalau anak SD membuat cerita mungkin datar saja, setelah ini saya ke sini, setelah di sini saya ke sana, dan lain sebagainya, cuma satu garis lurus. Tetapi kalau sebuah cerita biasanya alurnya itu seperti melengkung, seperti parabola gitu, atau sejajar. Nah, nanti kita akan melihat hal itu. Baik, saya akan share pertama-tama. Nah, ini dia. Kita melihat dulu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Oke. Kita melihat strukturnya yang pertama, saya tunjukkan di sini. Nah, saya tulis di sini A, B, C, D, E. Nah, kemudian setelah itu ternyata ada kemiripan yang ayat berikutnya dengan sini, dengan sini, dengan sini. Jadi saya buat garis ini ingin menunjukkan bahwa awal dan akhir ternyata ada kesejajaran, ada kemiripan. Gitu. Dan ternyata dari perikop percakapan Yesus dan Nikodemus, itu alurnya atau plotnya itu seperti kerucut. Nah, maka kalau kita berbicara mengenai percakapan Yesus dan Nikodemus, sebetulnya
inti dari percakapan itu terletak pada puncaknya di sini. Kamu harus dilahirkan dari atas. Jadi berdasarkan pendekatan sebuah cerita, ini adalah puncaknya. Puncak dari sebuah percakapan itu ujung-ujungnya adalah berbicara mengenai dilahirkan kembali atau dipertobatkan atau dijadikan lagi menjadi anak Allah. Jadi di sini yang menjadi paling penting. Jadi dengan membuat struktur kita sudah langsung tahu ini yang paling penting. Nah, ini paling penting kenapa? Karena juga tidak terulang. E-nya cuma satu. Makanya menjadi satu-satunya poin. Nah, yang lain ternyata ada kemiripan antara sebelum dengan sesudah. Nah, jadi menjadi jelas di situ. Nah, mari kita lihat sekarang. Ayat 1 dan 2 itu berbicara mengenai seorang guru yang datang dari Allah. Ini adalah pernyataan Nikodemus tentang Yesus. Engkau adalah seorang guru yang datang dari Allah atau dari atas. Nah, ternyata di akhir cerita nanti ada semacam kemiripan di ayat 16-21 di mana Allah mengirimkan anaknya yang terkasih di tengah dunia. Nah, kalau ada kemiripan antara awal dan akhir, berarti ini juga menjadi sebuah poin yang sangat penting. Kalau dalam komedi, apa itu istilahnya, komedi, stand up komedi, itu disebut callback. Callback itu ada sebuah poin yang sebelumnya sudah disebutkan lagi. Nah, ini menjadi salah satu indikasi bahwa ini juga menjadi poin yang penting. Jadi Injil ini, perikop ini berbicara mengenai siapa itu Yesus. Siapa yang diutus oleh Allah. Itu yang pertama. Nah, lalu ayat 3 setelah 1 dan 2, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ini adalah pernyataan Yesus. Lalu ternyata di situ ada kemiripan dengan sejajar, tidak seorang pun dapat pergi ke surga. Kalau bla bla bla, kalau tidak bla bla bla. Jadi memang menjadi ceritanya menarik karena menjadi ada kemiripan. Nah, lalu di sana juga setelah pernyataan itu ada dialog. Pertanyaan Nikodemus. Nah, ternyata di situ juga Nikodemus kembali bertanya di akhir. Tapi kalau pertanyaannya ini sudah berbeda ya. Kalau pertanyaannya, tapi Pak, kalau di awal ini kan pertanyaannya tentang bagaimana kuasamu dan lain sebagainya. Kalau di sini bagaimana saya dilahirkan kembali. Nah, itu. Nah, lalu ini soal pembaptisan di sini tentang siapa yang membaptis. Tapi intinya adalah berbicara mengenai roh. Nah, jadi teman-teman dari segi strukturnya kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin penting dalam Injil Yohanes bab 1, bab 3 ayat 1 sampai 21. Pertama tentang identitas Yesus. Yang kedua tentang bagaimana kita bisa masuk atau melihat kerajaan Allah. Lalu di sana ada pertanyaan. Pertanyaan itu bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mencari. Dan ini merupakan sebuah perjalanan iman yang juga penting bagi kita. Menjadi orang Katolik meskipun mungkin kita dibaptis bayi, bukan berarti itu sudah cukup. Kita harus terus-menerus bertanya. Kita harus terus-menerus mencari. Nah, tetapi upaya kita sehebat apapun, kalau kita tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, kita tidak akan bisa melihat ke sana. Kita tidak akan bisa menemukan yang kita cari. Jadi sebetulnya juga di dalam permenungan pribadi saya, setiap kali saya mencari Tuhan, itu alih-alih saya menemukan Tuhan, tapi malah Tuhan yang menemukan saya. Tuhan yang merangkul saya. Tuhan yang menarik saya. Jadi
Dari situ kita bisa melihat. Lalu dari strukturnya yang kedua. Nah, di sini hanya untuk merangkum yang di atas. Jadi inti dari perjumpaan Yesus dengan Nikodemus dengan dinamikanya seperti ini. Pertama datang dari Allah, lalu kerajaan, berbicara mengenai kerajaan Allah dan surga, lalu di sana ada pertanyaan Nikodemus, kemudian dilahirkan dari air dan roh, kemudian dilahirkan kembali dari atas. Sebetulnya dialognya itu lucu ya, ketika Yesus mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali, itu Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin saya sudah dewasa, saya sudah besar, masuk ke rahim ibu lagi. Nah, itu menjadi sesuatu yang lucu menurut saya karena ternyata Nikodemus sebagai orang yang berpendidikan, pemimpin, masih menanggapi soal pernyataan Yesus secara lahiriah. Padahal yang dimaksudkan Yesus dilahirkan kembali bukan berarti kita masuk ke rahim ibu terus menjadi bayi lagi, tetapi lebih ke secara rohani. Itu untuk struktur yang pertama. Oke, mari kita lihat struktur selanjutnya yang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, ini agak berbeda bentuknya. Bukan bentuk kerucut, tetapi ada kesejajaran gini. Ada dua garis gini, 1, 2. Gitu. Nah, kita lihat sekarang. Pertama, pada ayat yang pertama, itu Yesus dan para murid diceritakan di situ membaptis lebih banyak daripada Yohanes. Jadi Yesus berkarya. Yesus membaptis meskipun yang membaptis para murid. Oke. Jadi di sini Yesus berkarya. Nanti ada semacam punchline, ada semacam puncak yang nanti juga mirip dengan akhirnya, ujung-ujungnya adalah Yesus yang utama. Tapi kita lihat nanti pelan-pelan. Oke. Setelah ayat 1-6, lalu ayat 7-8 itu ada permintaan Yesus. Masih ingat perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria? Di sana Yesus istirahat di pinggir sumur, lalu tiba-tiba ada seorang wanita datang, perempuan Samaria, lalu Yesus mengatakan, berilah aku air, meminta. Nah, lalu berikutnya yang ayat 9 itu tanggapan perempuan Samaria. Seperti kita ketahui bagi yang sudah familiar dengan Injil ini, tanggapan perempuan Samaria tentunya awalnya adalah canggung, aneh itu karena pertama perempuan Samaria sendiri sebetulnya takut ketemu banyak orang, maka dia datang ke sumur itu siang hari karena mengandaikan sumurnya sepi, jadi nggak biasa berbicara dengan orang karena juga malu. Nah, kalau bisa dilihat latar belakangnya kenapa malu. Kemudian Yesus adalah orang Yahudi yang bagi perempuan Samaria tentu itu sebuah sebuah gap, sebuah gap yang nggak mungkin perempuan Samaria bisa langsung akrab begitu saja. Nah, lalu setelah ditanggapi oleh perempuan Samaria, Yesus mengatakan sesuatu, kata-kata Yesus tentang perempuan Samaria, tetapi juga berbicara mengenai air di sana. Lalu lalu perempuan Samaria bertanya tentang air itu. Lalu Yesus kesempatan mengajarkan sesuatu tentang air kehidupan. Lalu sampai akhirnya perempuan Samaria percaya, punya iman. Jadi kalau kita berbicara mengenai Injil Yohanes 4 ayat 1-26 ini Injil yang panjang sebetulnya bisa ayat 42, itu ujung-ujungnya poin yang utama adalah iman perempuan Samaria. Jadi kisah ini yang menjadi tokoh utamanya adalah perempuan Samaria. Ini berbicara tentang perjalanan iman perempuan Samaria.
Mengapa ini dikatakan yang utama? Karena nggak ada yang mirip lagi, gitu loh. Nggak ada yang mirip lagi nanti di sini. Mirip pun sama di sini kan. Karena kemudian ayat berikutnya rupanya tidak mirip dengan sini, tapi mirip dengan sini. Jadi sejajar ini kalau ditarik lurus gini, ayat 16 ini Yesus juga meminta. Kalau di sini Yesus meminta air, di sini Yesus meminta supaya perempuan Samaria memanggil suaminya. Oke. Seperti kita ketahui bahwa kemudian perempuan Samaria mengatakan aku tidak bersuami gitu kan. Nah, tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa yang bersama kamu itu ada beberapa bla. Nah, dari situlah kemudian perempuan Samaria kaget, kok Yesus bisa tahu. Nah, tapi dari sisi Yesus sendiri, mengapa dia meminta dipanggilkan suaminya, ini bagi saya menarik. Karena apa? Karena Yesus kan ingin mempertobatkan atau ingin supaya perempuan Samaria nanti kelak akan menjadi instrumennya, akan menjadi pewarta kabar gembira untuk bangsanya sendiri, untuk orang Samaria. Nah, untuk sampai pada iman, untuk bisa sampai pada pertobatan, maka dia memanggilkan suaminya, artinya dia ingin supaya dia membereskan dulu dosa-dosanya. Jadi sebelum menjadi seorang misionaris, sebelum menjadi pewarta, dia harus mengakui dulu latar belakang kehidupannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Itu jadi motivasi Yesus mengapa mempertanyakan tentang suaminya. Nah, lalu kita bisa melihat di sini kemiripan satu baris, hingga akhirnya ini menjadi kesamaan. Tetapi bagi saya yang berbeda dari struktur ini adalah ketika semuanya garis sejajar seperti ini, tiba-tiba yang 26 itu adalah pernyataan Yesus. Akulah dia. Kan di sini kan perempuan Samaria bertanya, siapakah saya merindukan Mesias gitu kan. Dia mengatakan akulah dia. Jadi awal mula saya menganggap bahwa perempuan Samaria ini adalah tokoh utama. Benar tokoh utama. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kitab suci, meskipun yang ditonjolkan itu orang lain, seperti dalam hal ini adalah perempuan Samaria, but in the end of the day, tetap Yesus adalah tokoh yang paling utama. Maka di sini, ini menjadi puncaknya, semacam punchline-nya itu. Karena awal kan di sini berbicara mengenai Yesus yang membaptis, terus di sini Yesus menyatakan, akulah Mesias itu. Jadi ini betul-betul menjadi pemuncaknya. Jadi kalau mau mengatakan mana yang paling penting dalam Injil ini berbicara mengenai iman perempuan Samaria, tetapi juga sekaligus penegasan tentang Yesus sebagai Mesias, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang Samaria. Karena dari Injil ini pula akhirnya kita nanti akan memahami bahwa Yesus itu datang ke dunia bukan untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk semua orang. Jadi ini universality of God's salvation itu di sini. Nah, kalau disingkat tadi ini ya alurnya ya. Pertama Yesus membaptis, lalu terjadi proses tahap demi tahap sampai sini, pada akhirnya kembali lagi ke sini. Jadi membuat lingkaran. Alurnya itu membentuk lingkaran. Jadi menjadi sesuatu yang menarik. Nah, akhirnya mungkin teman-teman pada bingung atau enggak menarik, akhirnya kita akan melihat perbandingannya sekarang. Perbandingan antara dua perikop yang saya ceritakan tadi. Supaya kita melihat ada sesuatu untuk kita renungkan. Dalam Injil, khususnya Yohanes, tapi overall, kita selalu tahu bahwa Tuhan Yesus itu sering membuat surprise. Sesuatu yang tak terduga.
Sesuatu yang menurut dunia begitu, tapi menurut Yesus begini. Ya, gitu. Menurut dunia itu orangnya hebat-hebat, tapi ternyata tidak dipilih. Yang dipilih justru orang yang sederhana. Misalnya, Yesus memilih para murid. Kalau Yesus memilih para murid, orang-orang yang nantinya akan diandalkan, mengapa dia justru memilih orang-orang sederhana, para nelayan, orang-orang yang tidak semuanya baik, emosional, temperamental, ada yang cuma ikut-ikutan, ada yang cuma memikirkan uang dan lain sebagainya. Itu misteri, tetapi sekali lagi, Allah itu Allah hebat justru dengan caranya seperti itu, tidak tergantung pada kehebatan duniawi. Nah, itu nanti juga akan tampak dalam perbandingan di sini. Kita lihat. Perjumpaan Yesus dengan Nikodemus dan perempuan Samaria saya perbandingkan. Nah, yang 1-2 ini tak saya buat warna sama karena kemiripannya. Yang pertama, Yesus dan Nikodemus. Nikodemus mengalami perjumpaan dengan Yesus secara personal, berjumpa face to face. Dan juga perempuan Samaria mengalami perjumpaan secara pribadi. Apakah perjumpaan perempuan Samaria ini direncanakan? Kalau dari sisi perempuan Samaria memang tidak, karena dia datang itu bukan mencari Yesus, tetapi mencari air. Dan mencarinya adalah siang-siang, mengharapkan tidak ada orang di situ. Tetapi ada sesuatu yang aneh bagi saya ketika Yesus sampai di sumur itu, dan kita tahu ketika sampai di situ, Yesus meminta para murid untuk mencari makan ke kota. Pertanyaannya adalah, kalau hanya mencari makanan untuk 13 orang, kan muridnya kan 12, 13 orang. Mengapa 12 orang disuruh pergi? Hanya untuk beli makanan, kan dengan plastik kan bisa dibawa 2 orang. Dan lagi mereka capek loh sebetulnya. Tetapi mengapa Yesus menyuruh ke-12 murid pergi semua? Jawabannya mungkin karena di Samaria kan mereka tidak friendly dengan orang-orang Samaria. Jadi mungkin rombongan, mungkin karena takut. Tapi bagi saya alasan yang paling penting adalah karena Yesus tahu dia akan menjumpai seseorang di situ. Artinya apa? Yesus sengaja menyuruh para murid pergi karena dia ingin memberikan pengalaman perjumpaan personal dengan dirinya. Itu bagi saya yang menarik. Artinya pewartaan iman kepada orang-orang Samaria itu juga bukan kebetulan, tapi sudah menjadi bagian dari rencana Allah. Oke, itu. Lalu yang mirip yang kedua adalah berbicara tentang air. Itu lucu, dua-duanya mirip, berbicara tentang air. Cuman kalau Nikodemus itu air pembaptisan, sedangkan di sini air kehidupan. Lalu juga berbicara mengenai Mesias, tentang jati diri Yesus, tentang kerajaan Allah, lalu tentang doa dan iman. Nah, ini menjadi menarik, mirip. Jadi sebetulnya kalau disejajarkan, 2 orang ini mengalami hal yang sama dengan Yesus. Tapi outputnya yang menarik nantinya. Oke, kita lihat. Sekarang yang warna berikutnya di sini adalah orang Yahudi. Oh, oke. Nikodemus adalah, ini perbedaannya. Kalau ini tadi persamaannya ya. Ini perbedaannya. Nikodemus adalah orang Yahudi. Perempuan Samaria ya, of course orang Samaria. Tapi kita tahu kan, seperti yang saya ceritakan tadi. Orang Yahudi tidak akan bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap najis, orang Samaria itu dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bangga sebagai umat Allah dalam perjanjian lama itu. Sehingga mereka terus mempertahankan bahwa mereka lah
umat kesayangan Allah. Tidak mungkin Allah itu memanggil yang lain. Gitu. Maka kita bisa melihat perbedaannya di sana. Lalu Nikodemus adalah seorang pemimpin, seorang pemuka, anggota council, pemimpin. Sedangkan perempuan Samaria adalah orang rakyat jelata, atau bahkan secara moral dia punya relasi dengan laki-laki banyak yang nggak jelas di situ, bisa dikatakan pelacur. Maka bisa diperbandingkan jomplangnya, jomplang itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Apa? Ketidakseimbangannya itu sangat kelihatan. Lalu Nikodemus adalah laki-laki, perempuan Samaria adalah perempuan, dan mohon maaf bagi para perempuan, ini kita berbicara konteks masyarakat zaman dulu di mana perempuan dianggap sebagai ya bukan yang utama lah gitu. Nah, lalu selanjutnya Nikodemus sengaja mencari atau menemui Yesus. Dia penasaran dan ingin mengklarifikasikan banyak hal. Jadi di sini ada ketertarikan. Nikodemus ada rasa penasaran, ketertarikan. Jadi sangat positif. Sementara di sini ya dari sisi, bukan dari sisi Yesus ya, tapi dari sisi perempuan Samaria ya dia kebetulan aja ketemu Yesus. Oke. Nah, maka dari sini kita bisa melihat semuanya ini hebat-hebat semua. Plus, 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 plus. Luar biasa. Sedangkan sini jelek semua di sini. Tetapi ada kenyataan yang lain di warna berikutnya menurut saya. Yang menurut saya itu menarik. Dengan segala macam kehebatannya ini, ternyata in the end of the day, maksud saya ujung-ujungnya, ada pembedaan yang terbalik. Nikodemus ingin bertemu dengan Yesus malam hari. Bukan karena dia waktu kosongnya malam, tapi karena dia takut dengan yang lain. Sebagai pemimpin, dia takut nanti dikira dia mau mengikuti Yesus. Maka dia datangnya malam-malam. Dan dalam Injil Yohanes selalu ditekankan secara simbolis, malam atau gelap itu adalah simbol kegelapan atau simbol roh jahat. Sementara siang terang itu melambangkan Yesus, melambangkan terang itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kita sudah melihat dari keterangan waktunya sudah ada tanda-tanda ini ya. Lalu setelah bercakap-cakap panjang lebar dengan Yesus, Nikodemus tidak ada perubahan apapun. Tetapi perempuan Samaria ada perubahan step demi step, bertahap. Dari awalnya nanti kita akan bisa melihat, dari awalnya takut menjadi berani, malu menjadi yakin, orang yang rendah diri menjadi begitu percaya diri untuk menjadi pewarta Tuhan dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Nah, lalu Nikodemus pergi dengan kecewa dan bingung. Sementara perempuan Samaria pergi dengan sukacita, dengan keyakinan, bahkan saking bahagianya, dia meninggalkan tempayan atau jar yang untuk ngambil air. Padahal dia datang ke sumur kan untuk ngambil air. Kok nggak ngambil air dulu, terus terima kasih Yesus, saya pergi, saya akan mewartakan tentang dirimu kepada bangsaku, kan enggak. Dulu langsung pergi begitu saja. Nah, itu juga mau menyimpulkan bahwa sebetulnya perempuan Samaria meninggalkan jarnya, meninggalkan tempayannya, karena sebetulnya yang dia cari sudah ketemu, yaitu Yesus sang air kehidupan. Jadi enggak perlu lagi tempayan bagi dia. Jadi secara simbolis menggambarkan bahwa Yesuslah sang air kehidupan itu, maka tempayannya enggak perlu lagi. Nah, lalu Nikodemus pergi digerakkan oleh egonya, oleh posisinya sebagai seorang pemimpin yang pasti gengsi untuk langsung mengakui Yesus. Meskipun sebetulnya Nikodemus tidak pergi tanpa sesuatu, tetap sebetulnya dia percaya tentang Yesus.
Cuma dia tidak mempunyai courage, tidak mempunyai keberanian yang kuat. Karena ketika Yesus ditangkap, kan sempat ini Nikodemus itu di dalam sidang dengan para alim ulamanya itu, dia kan sempat mengatakan, kan ada hukum bahwa tidak boleh kita menghukum seseorang tanpa tabayun, istilah Muslim, tanpa klarifikasi. Ketika dia ngomong begitu kan, terus pemimpin mengatakan, apakah kamu adalah salah satu dari orang dari mereka? Dan langsung Nikodemus diem, takut. Tapi sempat dia membela Yesus. Artinya dia pergi ada sesuatu, ada keyakinan bahwa Yesus adalah orang benar, tapi egonya terlalu kuat. Nah, ini juga menjadi tanda bagi kita ya. Kadang-kadang dengan kepintaran kita, dengan posisi kita, dengan pendidikan kita terlalu gengsi untuk mudah menyerahkan hidup kita pada Yesus. Sementara orang-orang sederhana itu cepat sekali digerakkan imannya. Nah, orang-orang sederhana itu yang harus menjadi contoh bagi kita. Lalu dia tidak bersaksi, dia bersaksi. Jadi lihatlah betapa indahnya Injil hari ini. Karena apa? Karena seorang Samaria, perempuan Samaria, bahkan lihat nih, Yesus, Nikodemus disebut dengan nama. Artinya ini kan orang penting. Sementara perempuan Samaria namanya aja kita nggak tahu. Artinya ini betul-betul orang yang nggak penting. Orang dengan segala hal yang nggak penting ini justru akhirnya menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pewarta. Sementara ini dengan segala macam kehebatannya pergi dengan tangan kosong. Bagi saya ini wow yang menarik. Selain bahwa ini menandakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang hadir bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk orang Samaria, dan orang Samaria itu mewakili kita semua, dunia, bahwa Yesus adalah datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk kita semua. Tapi bagi saya ini juga menandakan betapa Yesus yang semoga itu dilanjutkan oleh Gereja Katolik, menempatkan perempuan Samaria dan para perempuan pada posisi yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Maka meskipun seringkali kan kalau kita berbicara mengenai gerakan feminis dunia, misalnya tuntutan-tuntutan misalnya perempuan boleh jadi imam dan lain sebagainya. Sebetulnya menempatkan perempuan di tempat yang terhormat itu tidak harus berbicara mengenai jabatan, mengenai posisi, tapi lebih pada bagaimana kita dengan posisi masing-masing memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah, kita saling menghargai, saling memberikan yang terbaik. Itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi perempuan. Dan ingat, saya pernah mengatakan berkali-kali bahwa perempuan justru dipilih oleh Tuhan juga menjadi pewarta kabar yang sangat bukan hanya sangat, paling penting, yaitu kebangkitan. Karena bagi kita, kekatolikan kita itu tidak ada artinya tanpa kebangkitan. Tetapi kabar kebangkitan yang pertama justru kepada para perempuan. Jadi taruhan iman saya itu para perempuan loh. Kalau ternyata Katolik itu salah, kalau ternyata Katolik itu sesat, nah, yang tanggung jawab para perempuan. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir. Ini yang terakhir. Tadi kan saya menunjukkan perubahan perempuan Samaria dibandingkan oleh Nikodemus. Tetapi tanpa melihat Nikodemus, kita sekarang lihat saja Injil tentang perempuan Samaria. Ada perubahan yang signifikan antara awal dan akhir kisah. Ya, ini semoga menjadi dinamika iman kita, bahwa iman kita itu selalu
dalam proses on becoming gitu, tidak pernah sampai pada tujuan tapi selalu berkembang. Nah, semoga dinamika iman perempuan Samaria ini juga ada dalam hidup kita. Lihat, awalnya dia tidak tahu siapa itu Yesus. Perempuan Samaria belum mengenal jati diri Yesus. Dia hanya melihat dia sekedar orang Yahudi, tetapi akhir kisah dia sangat tahu, bahkan mengimani Yesus sebagai Nabi dan Mesias. Orang-orang Samaria bahkan juga mengakui Yesus sebagai Juru Selamat berkat kesaksian dari perempuan Samaria. Lalu yang kedua, of course selain tidak tahu, dia tidak percaya. Tidak percaya kalau ini adalah seorang Mesias, ragu. Nah, tapi di Indian, akhir cerita dia percaya. Bahkan mewartakan dan memberikan kesaksian kepada orang lain. Lalu yang awalnya di sini ada jarak di antara mereka, ada penghalang, ada jurang pemisah. Banyak tadi saya sudah ceritakan, Yahudi Samaria, pria perempuan, pemimpin atau orang terkenal dengan rakyat jelata, dan lain sebagainya. Tetapi in the end of the day, ada kedekatan. Saya tidak mengatakan tidak ada jarak lagi ya. Istilah yang saya pakai di sini adalah kedekatan yang untouchable. Nah, ini menurut saya sesuatu yang menarik. Yesus itu dekat dengan para perempuan, sangat dekat sekali, tetapi untouchable. Sementara, mohon maaf, kadang-kadang banyak romo itu dekat dengan banyak orang, tapi tidak tahu batas, sehingga jadi touchable di sini. Nah, mari kita meniru Yesus yang bisa hangat dengan semua orang, tetapi tetap ada sedikit batas. Nah, tapi intinya di sini, Yesus mendobrak tembok pemisah dan kebekuan relasi dengan cara yang sangat-sangat manusiawi. Seperti seorang laki-laki yang kehausan, yang bertanya minta air. Itu sebuah dialog kemanusiaan yang sangat dekat. Dan semoga itu juga menjadi cara bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Dengan cara yang sangat manusiawi, friendly, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, perempuan Samaria tidak diperhitungkan oleh masyarakatnya, maka dia kan menyingkir, artinya dia datang ke sumur aja itu kan siang-siang supaya tidak ketemu dari gosipan ibu-ibu yang lain kan. Nah, maka dia sebetulnya disingkirkan oleh masyarakatnya karena hidupnya itu yang dianggap tidak bermoral. Tapi kemudian diperhitungkan dari mana? Ya, kalau ternyata perempuan Samaria kan tidak diperhitungkan ini sebagai rakyat jelata atau pelacur dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mewartakan, memberi kesaksian tentang Yesus, ternyata orang Samaria menerima loh. Artinya kan ada sesuatu gitu, ada sesuatu maksud saya mulai diperhitungkan sehingga akhirnya orang Samaria percaya, mencari Yesus sendiri dan percaya. Jadi ini sesuatu yang berubah dalam arti yang positif. Kemudian awalnya berbicara mengenai air sumur, air yang dipahami secara fisik, tapi in the end, akhir cerita, akhirnya mereka berbicara mengenai air hidup, air yang membuat tidak haus lagi, yaitu Yesus sendiri, sang air kehidupan yang menyelamatkan. Lalu di awal kisah juga ada dialog antara perempuan Samaria dan Yesus, berdoa di Yerusalem dan berdoa di Gerazim, Gunung Gerazim itu dipersandingkan karena perempuan Samaria agak bingung karena kalau orang Yahudi itu kiblatnya ya Yerusalem, sedangkan orang Samaria adalah Gunung Gerazim, itu tempat yang suci bagi mereka. Tapi kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, berdoa dalam roh dan kebenaran itu tidak dibatasi tempat, karya keselamatan Allah itu menembus batas-batas manusiawi. Jadi ini menunjuk unsur universalitas salvation, jadi keselamatan yang universal. Tapi ini juga menarik bagi saya untuk menanggapi, seringkali ada beberapa umat bertanya, Romo pernah ke Holy Land?
Saya jawab belum. Terus mereka agak gimana? Oh, mungkin ini bukan Romo yang suci. Nah, dari Injil ini saya mau meyakinkan kita ya. Kalau kita punya kesempatan untuk pergi berdoa di tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat yang bersejarah, syukur puji Tuhan. Itu anugerah. Tapi kalau kita tidak punya kesempatan, tidak menjadi alasan bagi kita untuk merasa tidak dicintai Tuhan. Karena berdoa di rumah dengan berdoa di mana itu di Gua Maria di Lourdes sama aja bagi saya ya. Karena Injil ini. Jadi berdoa itu menembus ruang dan waktu. Maka kalau punya kesempatan silahkan. Kalau tidak punya kesempatan, di mana kita berpijak, disitulah Allah akan senantiasa mencari kita dan memberikan rahmat-Nya. Nah, akhirnya in the end, nah ini sebetulnya bukan tambahan aja ini, bukan perempuan Samaria. Yesus pergi dari Yudea, sementara Yesus tinggal di Samaria. Mengapa saya perbandingkan? Karena menarik. Yesus pergi dari Yudea karena apa? Ada kesan seolah-olah Yesus mau menghindari orang-orang yang mulai marah kepada dia, orang-orang yang mau menolak dia. Seolah-olah Yesus takut. Tetapi akhirnya itu terjawab di sini. Kalau memang Yesus takut, mengapa Yesus tinggal di Samaria? Karena Samaria secara logika jauh lebih berbahaya daripada tinggal di Yudea yang adalah bangsanya sendiri. Nah, jadi ini keraguan itu bisa terjawab. Karena juga sebetulnya dari Yudea, dari selatan ke utara ke Galilea, itu jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang itu agak berputar begini untuk menghindari kota Samaria. Tetapi mengapa Yesus malah melalui Samaria? Jawabannya, pertama, Yesus menunjukkan bahwa dia pergi dari Yudea bukan karena takut, karena toh dia melewati jalan yang dianggap berbahaya. Yang kedua, karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia hadir untuk semua orang, termasuk untuk orang Samaria. Jadi menunjukkan betapa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita semua. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silahkan bertanya atau kalau ada yang mau sharing silahkan.